Keretakan dalam hubungan memang sering terjadi dalam suatu hubungan yang kiranya sudah tak memiliki kecocokan antara kedua pasangan. Dan hal itu pun baru saja terjadi antara Giselle Anastasia dan sang kekasih Wijin yang dikabarkan telah berpisah. Kandasnya hubungan Giselle dengan Wijin pun sontak membuat keduanya kini kian menjadi sorotan, mengingat keduanya yang selalu tampil mesra di hadapan media. Merasa kehilangan, meski hubungannya sudah retak, Giselle Anastasia pun akhirnya mengungkapkan jika hal tersebut sudah disepakati oleh sebuah keputusan yang telah dibuat oleh keduanya dan demi kebaikan bersama. Iya, kalau saya maksudnya bukan mau maksud norak-norak gimana, cuman merasa ada perlunya untuk mengupdate apapun stage yang ada dalam kehidupan aku. Karena udah terlanjur seperti itu. Sebenarnya orangnya mah nggak suka, sukanya mah ya udahlah, apa yang terjadi biar kita aja. Tapi karena memang kan dari dulu kayaknya udah terlanjur sebegitu ya, dan emang konsep sosial media juga sekarang makin kesini makin kayak dianggap penting gitu buat orang-orang. Bukan berarti mau membuktikan diri atau gimana, cuman memang ya ada, buat aku ada baiknya kalau emang kita info aja untuk menghindarkan hal-hal yang mungkin nanti takut jadi nggak enak ke belakang-belakang, ke depan-depannya gitu. Mengingatkan status aku yang single mom apa segala macam, daripada jadi omongan orang gimana, ya udahlah kita update aja sejujur-jujurnya apa adanya. Kalau memang kondisinya saat ini menjalani kehidupan masing-masing gitu, udah nggak bareng-bareng lagi, udah gitu aja sih maksudnya. Pastinya kehilangan ada, pastilah. Kemarin juga yang terakhir dipanggil itu posisinya emang udah nggak bareng, pastilah ada rasanya duh gitu, nggak kayak biasanya nih gitu. Tapi kan pasti ada keputusan ini memang sudah difikirkan baik-baik, kesepakatan bersama untuk kebaikan bersama. Jadi ya untuk masalah melo-melo sedih-sedihnya kan emang kudu dilewatin aja, ya nggak apa-apa, udah biasa. Nggak apa-apa sih, kalau teman-teman yang deket malah tahu, malah support. Maksudnya yang terbaik aja buat dua-duanya, berdoa habis ini maksudnya kehidupan aku akan semakin lebih dekat sama Tuhan, menemukan jalannya sendiri. Wijin juga bisa ngedeketin diri sama Tuhan, makin jadi luar biasa juga setelah ini gitu. Jadi masih hubungan baik juga antara keluarga, ke mamanya, semuanya saling mendoakan aja. Enggak lah, nggak trauma lah. Berapa yang ngitung-ngitung, lumayan kok. Cuman itu kemarin baru nulis aja. Komunikasi gimana? Baik, kita masih kerja bareng, bisnis bareng, masih buka franchise bareng ya. Monggo silakan yang mau ya. Bulan Januari kita mulai lagi. Kasih pengertian kok, ngerti kok anaknya juga. Ya mah santai. Itu kan masih bisa main juga kalau mau main. Gitu, malah dibawa bercandaan sama si Gempi. Aman kok. Enggak lah, orang ke 100 kayaknya. Penghuni terakhir. Tapi teman-teman sendiri. Hubungan asmaranya dengan sang kekasih saat ini memang sudahlah retak dan tak bersama lagi. Namun di balik sebuah kenyataan yang saat ini dialami oleh dirinya, Giselle secara terang-terangan mengakui jika dirinya saat ini hanya fokus untuk melayani keluarga dan sang anak Gempi Nora Martin. Namun tak hanya cukup sampai di situ. Giselle pun juga mengaku jika dirinya tak menutup kemungkinan untuk membuka hatinya bagi pria yang sejalan dengan dirinya. Ya kalau aku kan dari dulu tuh prinsipnya selalu ngomong ke Wijin juga, aku tuh nggak ngejar apa-apa, sendiri juga nggak apa-apa, udah ada Gempi ini gitu. Jadi ya sama, setelah ini juga ya begini juga nggak apa-apa sama Gempi gitu, menikmati waktu dan kerja apa buat diri sendiri, melayani juga untuk orang-orang gitu-gitu. Tapi kalau memang suatu hari ada gimana ya kan nggak menutup kemungkinan, nggak tahu kan, namanya juga manusia, kita jalan aja dulu gitu. Nggak ada yang beda lah, karena kan fokus hidup kita tuh, fokus kalau aku ya bukan sama aku single apa nggak single, punya pasangan atau nggak pasangan, karena fokus hidupnya bukan pada pasangan sih sebenarnya. Fokus hidupnya kan sama Tuhan, berbuat baik buat Tuhan, buat sesama, melayani keluarga dimanapun aku berada, di tempat pekerjaan aku. That's it. Dengan atau tanpa pasangan, itunya kan tetap mesti jalan. Kalau memang ada pasangan yang bisa seiring melengkapi itu semua, would be great.
gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Enggak, dia mah santai. Enggak juga. Santai banget karena kan dia dapat semuanya full, jadi nggak kepo-kepo. Iya. Ya nggak tahu, maksudnya enggak, kita nggak ada ngomongin gimana-gimana, semuanya santai aja kan. Emang sama Mas Ding juga emang kita kan keluarga. Dari dulu juga kalau emang nggak usah nunggu putus, emang di Bali mau ketemu main ya main gitu. Jadi ya santai aja semua. Menjelang hari Natal dan Tahun Baru, kini sebuah rencana untuk pergi berlibur pun ternyata telah direncanakan oleh Giselle, yang mana dirinya mengaku akan terbang langsung menuju Pulau Dewata Bali dengan Gempi, beserta keluarga tercintanya. Selain itu, Giselle pun mengungkapkan jika rencana tersebut bertujuan untuk membuat sang anak bahagia, mengingat Bali adalah suatu daerah yang sangat disukai oleh Gempi. Tahun ini aku sama Gempi kayaknya kita dapat izin buat bisa pergi gitu. Tahun ini maknanya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita pastinya berharap damai sejahtera, sukacita, bisa ngerayain sama keluarga, nggak ngerayain banget sih, cuman bersyukur aja, mengucap syukur, paling gitu aja sih. Ya itu kayaknya dapat izin buat bisa pergi keluar Jakarta. Iya palingan nggak tahu sih, palingan Bali-Bali lagi kali ya, kesukaannya Gempi soalnya. Kalau kayak gitu tuh pergi aku bukan buat aku sih, buat Gempinya aja biar happy gitu. Nggak janjian, cuman tadinya kayaknya Mas tadinya mau pergi tuh keluar, tapi karena karantinanya lama dia nggak jadi. Kalau Mas Ding kan juga tipenya anaknya liburan banget juga, jadi emang pergi juga nggak bukan sengaja janjian, tapi ya kayaknya semua orang pada di sana deh ya, jadi ya nggak apa-apa, ntar pasti di sana main. Kayaknya di sana. Di sana juga ya, sama keluarga-keluarga di sana. Iya, kayaknya Mas Gading juga bakal ke Bali, jadi kayaknya bakalan pasti main-main bareng lah. Playful aja, pakai wig gitu kayak lagi di etalase mall gitu loh, kayak di depan gitu, mukanya kayak manekin gitu. Nggak nyangka ternyata lucu banget. Aku pikir aku udah pesimis, muka aku mau dipakein gitu mau jadi apa. Ternyata ya lucu banget. Ajaib sih kalau Rio Moto mah. Nggak tahu, pasti nanti di sana ada ketemunya, tapi kita mah sendiri-sendiri. Dia mah juga ada urusannya sendiri. Nggak dibawa-bawa juga sih kayaknya keluar kota. Artinya di rumah mungkin dong. Ada, kalau di rumah memang selalu ada. Udah ya, pulang. Ketika Gisela Anastasia sedang bersedih karena baru saja mengumumkan perpisahannya dengan Wijin, kisah cinta bahagia justru sedang dirasakan oleh pasangan Aditya Zoni dan Yasmin. Pasalnya karena Aditya Zoni telah melamar dan bertunangan pada 14 Desember kemarin dengan Yasmin, yang menandakan jika keduanya telah sama-sama yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, meski keduanya kini masih memiliki usia yang cukup muda. Ya, alhamdulillah tunangan kemarin acaranya berjalan dengan lancar ya. Dan memang aku pun sendiri untuk media memang udah disiapin juga, udah dijadwalin juga, udah di-schedulein juga ya kan. Mungkin yang untuk tunangan kemarin itu hanya untuk keluarga aja, private lah ya gitu. Tapi ya intimate lah. Tapi nanti kita sudah schedulein juga, kita sudah persiapin juga untuk media-medianya juga untuk tahu gitu loh. Memang itu adalah suatu kejutan juga ya untuk netizen juga ya kan, untuk semuanya tiba-tiba baru pertama kali ketemu langsung tunangan gitu. Sebenarnya kita pun sudah merencanakan ini 3 bulan ya. 3 bulan yang lalu gitu sih. Oh ya, kenalin dulu. Oh ya, ini kenalin dulu dong. Kenalin sayang. Nama saya Yasmin. Nama bukan mama. Nama. Iya. Aku berasal dari Sabah dan aku baru kenal Adit udah setahun. Kenalnya dari Instagram juga. Emang iya dari Instagram sayang. Iya. Yeah. Jadi Yasmin di Malaysia itu model sama influencer juga gitu. Saya meyakinkan ya pertama itu kita punya satu tujuan yang sama pertama ya. Dan Yasmin memang sudah tidak mau main-main lagi. Itu sama banget sama aku yang nggak mau main-main lagi gitu loh. Aku udah nggak mau pacar-pacaran lagi. Yang benar kayak ya pengen serius lah gitu. Pengen menuju ke kebaikan gitu. Dan alhamdulillah Yasmin meresponnya dengan baik dan Yasmin bilang Yasmin punya tujuan yang sama. Dan ya udah. Kira jadi. Insya Allah untuk masalah ke jenjang yang lebih serius ya. Ke pernikahan insya Allah kita secepatnya
kita juga masih beberapa yang kita perlu siapin juga. Dan insya Allah kita tidak perlu waktu lama-lama lagi ya untuk menikah. Nanti kita akan infokan kok. Kita dan tim lagi mempersiapkan sekarang. Kalau aku sih jujur orangnya aku nggak yang gimana ya, yang nggak mewah-mewah atau gimana gitu. Yang penting nikah. Iya, benar. Yang penting ijab kabul, sah ya kan, ya udah. Jadi nggak usah yang kayak bagaimana gitu, Nggak harus usah didesain terlalu seperti apa. brand gitu ya. Ya, nggak usah terlalu mewah atau gimana. Saya tahu umur saya masih muda, masih 21 tahun. Yasmin pun masih 20 tahun. Nah, tapi umur itu cuman number is apa? Age is is- just a number. Iya, cuman angka gitu loh. Jadi menurut saya itu kedewasaan itu tidak dilihat dari umur gitu loh. 19 tahun aja dia bisa dilihat sebagai orang dewasa. Ketika cara pemikirannya berbeda, ketika mental dia kuat dan dia siap udah menerima tanggung jawab gitu loh. Dan saya tahu betul apa yang saya lakuin ini bukan main-main gitu loh. Karena ini pernikahan satu untuk selamanya. Dan pertama yang harus saya siapin tuh mental dan harus bertanggung jawab. Bukan cuma untuk diri saya sendiri sekarang, tapi ada calon istri saya di sini. Ya memang saya harus memberikan dia apa yang dia perluin gitu loh, apa yang dia butuhkan, tanggung jawab lah gitu loh. Nah kalau teman-teman juga intinya umur nggak masalah gitu loh. Insya Allah kalau misalkan kita yakin dan kita kuat, kita bisa bertanggung jawab, insya Allah lanjut. Karena ini kebaikan, harus dipercepat.